Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Siap. bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu tajwid, yaitu hukumnya nun sukun dan tanwin. Jadi teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah, sekarang kita punya kesempatan untuk belajar tajwid lebih baik, yaitu kita belajar hukum nun sukun dan tanwin. Sekarang kita mulai dari bacaan idhar halki. Idhar halki. Idhar artinya jelas, halki itu pada tenggorokan karena huruf-hurufnya ada di tenggorokan. Coba kita langsung pada praga, kemudian kita nanti praktek di surat Al-Fatihah. Siap teman-teman? Siap. Siap semuanya pemirsa di rumah? Baik, sekarang kita mulai. Perhatikan. Di sini bacaan idhar halki. Perhatikan. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Contohnya man amana ghasiqin idza waqaba. Bisa? Coba 1, 2, 3. Idhar Halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya man amana ghasiqin idza waqaba. bagus sekali. Jadi contoh yang di sini ini namanya bacaan idhar halki. Cara membacanya kita harus membaca jelas dan tidak boleh berdengung. Contohnya ini, man amana dinamakan bacaan idhar. Jadi karena apa? Karena nun sukun bertemu huruf ham. Begitupun dengan kalimat ghasiqin idza waqaba. Di sini tanwin bertemu hamzah, dinamakan bacaan idhar halki. Kalau membaca harus jelas, tegas dan keras sehingga tidak ada dengung. Kalau jelas nanti teman-teman nilainya bagus. Baik, begitulah teman-teman pemirsa yang di rumah juga kita sekarang praktek untuk membaca idhar halki yang lebih baik lagi, yaitu kita praktek sekarang di surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada satu bacaan, yaitu kalimatnya seperti nih ya. Amta. Ini bacaan idhar halki karena nun sukun bertemu huruf ain. Coba sekarang kita mulai dari surat Al-Fatihah agar supaya surat Al-Fatihah kita juga lebih baik. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini harus menjelaskan, yaitu salah satunya 14 tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai waladhdallin. Kemudian di situ kita harus menjelaskan membedakan ya antara huruf dhad dan dha. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf dha. Sehingga kalau nanti kita baca di akhir surat Al-Fatihah waladhdallin. Nah, nyatanya masih banyak yang baca waladhdallin. Nah, kita sekarang berubah menjadi waladdo. Siap teman-teman? Siap pemirsa yang di rumah? Baik, sekarang tirukan Ustadz. Ustadz mau membaca surat Al-Fatihah. Langsung saja dari awal sampai akhir. Nanti ketika siratal ladzina an'amta alaihim kita bahas bareng-bareng. Siap teman-teman? Siap. Baik, begitupun pemirsa yang di rumah kita siap. Perhatikan, kita mulai dari ta'awud dulu. Perhatikan Ustadz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu ya teman-teman, juga pemirsa yang di rumah. Bagaimana sahabat Al-Quran di rumah? Siap? Bagaimana adik-adik semua siap? Coba kita membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir dari ta'awud. Siap ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus sekali. Nah, ternyata di dalam surah Al-Fatihah tadi kita harus menjelaskan apa? Tasydid-tasydidnya. Berikut juga membedakan antara huruf dhad dan dha. Dan di dalam surat Al-Fatihah tadi kita juga membaca yaitu kalimat an'amta. Nah, ini dia. An'amta. Siratal ladzina an'amta. An'amta, an'amta. Ada nun sukun bertemu huruf ain. Bacaan idhar halki. Bacaan apa teman-teman? Idhar halqi. Huruf idhar halki ada berapa tadi? 6. Apa saja? Hamzah, ha. Kha, ain, ghain, ha. Maka cara membacanya tidak boleh dengung. Harus keras, jelas, tegas, pendek. Faham teman-teman? Faham pemirsa yang di rumah? Nah, baik, sekarang surat Al-Fatihah sudah selesai. Boleh kira-kira teman-teman ada yang mau nyoba? Baik, sekarang gini saja. Ustadz suruh langsung an'amta. An'amta. Coba. An'amta. Yang ini? An'amta. Bagus. An'amta. Bagus sekali. An'amta. 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 Semuanya. An'amta. Lebih keras. An'amta. Ini semua bacaan idhar. halqi. Apa tadi bacaan idhar halki? Semuanya 1, 2, 3. Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah. Ha, kha, ain, ghain, ha. Bagus sekali. Contohnya bagaimana? Man amana ghasiqin idza waqaba. Alhamdulillah, sekarang kita sudah menyelesaikan bacaan idhar halki, yang mana kita harus membaca dengan bagus, keras, jelas, dan tegas. Nah, di sini teman-teman juga pemirsa yang di rumah jangan sampai kita keliru di dalam baca. Tadi saya tegaskan lagi di dalam bacaan idhar halki, yang mana di dalam surat Al-Fatihah adalah an'amta. Dan juga kita harus membedakan antara dhad dan dha, sehingga bacaannya waladdo, tidak boleh waladdo. Begitupun harus menjelaskan tasydidnya. Bismillah, tidak boleh bismillah, dan seterusnya. Baik, sekian dari Al-Fakir untuk sementara. Kita lanjutkan
untuk selanjutnya insya Allah idgham bi gunnah. Begitu teman-teman. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, memasukkan suara huruf mati ke dalam huruf hidup sekiranya menjadi satu dan berdengung. Faham? Terus bi gunnah artinya bi gunnah itu dengan dengung. Berarti cara membaca masuk dengan dengung yang lama. Ada waktunya, ada jaraknya. Seperti itu ya. Perhatikan. Di sini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya may yaqulu barqu yaj'aluna. Coba semuanya 1 2 3. Idgham Bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya May yaqulu barqu yaj'aluna. Nah, idgham bi gun hurufnya ada berapa? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, waw. Tadi Ustadz bilang idgham artinya masuk, bi gunnah dengan dengung. Contohnya ini, memasukkan suara nun sukun kepada ya pada huruf yang hidup setelahnya dan berdengung pada huruf pertama sehingga menjadi panjang. May yaqulu, tidak boleh dibaca man yaqulu, tidak boleh. Tapi harus may yaqulu. Faham? Begitupun yang ini tanwin bertemu ya. Barqu yaj'aluna. Begitu ya teman-teman juga yang ada di rumah. Nah sekarang kita coba lagi. Coba Ustadz pengen tahu sudah hafal apa belum? Idgham bi gunnah 1 2 3. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. contohnya may yaqulu barqu yaj'aluna. Nah, seperti itu ya kalau membaca idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Nah, sekarang coba kita mencari satu surat di dalam Al-Qur'an yang ada contoh bacaan idgham bi gunnahnya. Kira-kira apa ya? Surat Al-Lahab. Coba kita baca surat Al-Lahab. Hafal surat Al-Lahab? Hafal. Baik, perhatikan ayat 1 surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu ada 5 ayat. Ayat 1 dan ayat 5 terdapat bacaan idgham bi gunnah. Ayat 1 bagaimana? Ada yang hafal? Tabbat. Ya, coba 1 2 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, lahabi wa, lahabin wa tab. Bin ada tanwin bertemu waw. Tanwin bertemu huruf waw. Bacaan idgham bi gunnah. Atau di ayat 5. Ya, di ayat 5 surat Al-Lahab itu juga ada bacaan idgham bi gunnah. Nih. Fi jidha hablum mim masad. Coba teman-teman. Fi 1 2 3. Fi
diha hablum mim masad. Nah, di sini hablum mim masad. Nih, kan tadi kan di sini setiap ada apa? Nun sukun atau tanwin. Coba di sini ini kan tanwin bertemu huruf mim. Ada nun sukun bertemu huruf mim. Bacaan apa? Idgham masuk dengan dengung. Berarti masuk dengan dengung itu harus panjang. Harus dengung. Ya. Fi jidha hablum mim masad. Semuanya. Fi jidha hablum mim masad. Nah, itu idgham. Ada yang tahu tadi artinya idgham apa? Masuk. Bigunnah dengan dengung. Berarti dibaca dengung yang lama. Paham ya teman-teman? Coba kita sekarang baca surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5. Tabbat 1 2 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Begitupun contoh-contoh yang ada di sini semuanya. Selain surat Al-Lahab tadi, ini semuanya adalah bacaan idgham bi gunnah. Jadi contohnya mayyaqulu dinamakan bacaan apa? idgham bi gunnah. Min ni'matin bacaan apa? idgham bi gunnah. Kalau Ustadz baca min ni'matin, salah apa benar? Salah. Kalau Ustadz baca min ni'matin, benar apa salah? Benar. Nah, karena apa? Yang terakhir Ustadz baca masuk dengan dengung. Kalau yang pertama tadi tidak dengung, cepat minni, salah. Tapi kalau dibaca min ni'matin, benar ya. Begitupun pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kalau membaca idgham bi gunnah, usahakan masuk dengan dengung. Karena kalau ada yang namanya sukun tasydid, itu mau tidak mau ditekan. Dan ketika bacaan idgham bi gunnah, yaitu dengan cara memasukkan huruf mati kepada huruf yang hidup, sekiranya menjadi satu dan berdengung pada huruf pertama. Seperti itu ya. Gimana adik-adik, sudah paham semua? Sudah. Kalau membaca Al-Quran bacaan idgham bi gunnah, maka caranya harus masuk dengan dengung. Nah, contoh nih, Ustadz akan membaca secara tidak dengung, tapi adik-adik sekarang membaca dengan dengung. Bisa? Perhatikan. Idhaman nakhirah. Jadinya idhaman nakhirah. Bagus sekali. Coba yang ini. Miwaq. Jadinya miwaq. Bagus sekali. Yauma idzi wahiyah menjadi Yauma idzi wahiyah. ziwa. Bacaan apa namanya? Idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada berapa? 4. Apa saja? Ya, nun, mim, wawu. Apa yang dinamakan bacaan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah iyalah Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf. ya nun mim waw. Bagus sekali. Begitu ya teman-teman. Pokoknya dimanapun ketika menemukan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tersebut, ya, nun, mim, waw harus dibaca idgham bi gunnah. Masuk dengan Nah, seperti itu ya teman-teman. Bisa semua? Bisa. Nanti di rumah bisa ngajari adiknya? Bisa. Pemirsa yang di rumah siap untuk berubah membaca idgham bi gunnah? Kalau Anda pengen bisa baca Al-Quran dengan bagus, maka harus menggunakan ilmu tajwid.
Karena ilmu tajwid itu nanti yang akan merubah kita pada bacaan yang lebih bagus. Dan begitupun teman-teman yang ada di sini, jangan sampai kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid. Karena tanpa ilmu tajwid, maka bacaan kita banyak yang salah. Begitu ya teman-teman. Coba tadi kita belajar surat apa? Al-Lahab. Coba sekali lagi kita baca surat Al-Lahab dari Bismillah yang keras. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tabbat Yada Abi Habin wa tab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bagus sekali. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi. Tadi kita membahas idgham bigunnah, masuk dengan dengung. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Sangat mudah sekali untuk dihafal, sangat mudah sekali untuk dipelajari. Dan insya Allah kalau ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan pasti bacaan kita akan lebih baik lagi. Insya Allah bersama TV 10 kita akan belajar terus, akan menjadi lebih baik. Dan sahabat Al-Quran yang di rumah, insya Allah kita mudah-mudahan menjadi pembaca Al-Quran yang baik dan menjadi generasi Qurani di masa depan yang luar biasa. Nah, baik teman-teman, kita semua sangat bergembira dan senang sekali kita bersama TV 10 yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.